Hore, libur telah tiba. Yuk keliling dunia bareng Unyil. Jalan-jalan virtual kita dimulai dari negara Denmark. Eksplor tempat hiburan khusus anak-anak yang dibangun tahun 1967 ini. Temanya serba batas susun favorit sejuta umat itu. Seru. Yap, Denmark memang merupakan negara kelahiran batas susun yang digandrungi semua usia sejak tahun 1958. Miniland yang ada di sini aja semuanya dibangun dari jutaan batas susun loh. Yap, salah satu alasan kenapa mainan batas susun ini digandrungi banyak orang adalah karena bisa dibuat jadi apa saja. Bahkan bikin bola raksasa segede ini. Bola raksasa seberat 2,5 ton dan setinggi 4 meter ini menghabiskan 173.600 buah batas susun ukuran 2x2 loh. Butuh waktu 150 jam untuk menyelesaikannya. Kreasi ini sengaja dibikin untuk menyambut perhelatan Euro 2020. Sekalian mengisi waktu juga saat pemerintah Denmark mengeluarkan kebijakan lockdown. Wah, keren ya. Nah, kalau beruntung, kita juga bisa mengintip produksi bata-bata susun paling terkenal seantero dunia loh. Yuk, berangkat! Bahan utama untuk membuat bata susun berwarna adalah biji plastik. Biji plastik yang dipilih adalah biji plastik kualitas terbaik berjenis ABS. Jenis plastik ini cukup keras, aman dari gigitan dan juga goresan pada permukaannya. Di sini ada 700 lebih mesin cetak loh. Kecepatan mencetaknya rata-rata adalah 3 juta bata setiap jamnya. Demi memenuhi permintaan pasar, seluruh proses produksi bata susun ini dilakukan non-stop alias gak pakai jeda loh. Ya jadi kira-kira ada 19 miliar bata penyusun yang dibuat setiap tahunnya. Widih. Selain mencetak bata penyusun, ada juga minifigur atau orang-orangan mini yang dicetak di sini. Lihat tuh, ada bagian kepala yang lagi dicetak. Nah, dari sekian banyak proses dekorasi ini adalah salah satu proses yang paling mahal. Di sini proses pengecatan harus benar-benar presisi. Biasanya bagian yang didekorasi adalah figur mini seperti badan, pemasangan lengan, tangan, kepala, dan kaki. Semakin kecil, semakin rumit juga pengerjaannya. Tapi sepadan ya sama hasilnya. Oh iya, bagian kepala sengaja didesain berlubang. Biar kalau amit-amit ketelan nih, kita masih bisa bernapas sembari menunggu pertolongan. Penelitian dalam Journal of Pediatrics and Child Health juga membuktikan kalau bata susun yang tertelan bakal keluar sendiri saat buang air besar. Lanjut ke proses perakitan. Di sini, bata susun dan komponen bakal digabungkan jadi satu, sesuai dengan serinya. Nah, kalau yang ini sudah pasti tahu kan, edisi spesial Star Wars. Di dalamnya bakal ada 295 komponen figur mini seperti badan, kepala, bata susun, dan homing spider droid atau pesawat Star Wars yang berbentuk laba-laba. Proses packing bakal dilakukan secara otomatis. Kalau pengemasannya masih ada campur tangan manusia ya, biar kemasannya tertutup dengan baik. Wah, kalau gini siapa sangka ya kalau mainan bata susun ini berawal dari bengkel tukang kayu yang biasa membantu pembangunan rumah dan membuat mebel. Dibuat sama kakek Ole Kurt Christiansen. Saat penjualan mandek, kakek Ole memutuskan untuk membuat mainan kayu seperti bebek, mobil-mobilan, dan truk kayu. Baru deh tahun 1947 bahan mainan kayu diganti jadi plastik dan dibuat jadi bongkar pasang. 2 tahun berselang baru diproduksi bata dengan sistem kunci dasar pada tonjolan bundar di atasnya yang berbentuk segi 4 dan berlubang. Nah, tahun 1955 muncullah ide untuk meluncurkan rencana tata kota yang bisa dibangun pakai bata susun. Inilah yang jadi cikal bakal pembuatan bata susun sampai sekarang. Setelah 63 tahun, bata susun ini sudah punya ribuan tema permainan seperti Star Wars, tema profesi, dan masih banyak lagi. Hayo, Sobat Unyil sudah punya koleksi yang mana nih? Dari Denmark geser ke Penang, Malaysia yuk.
Di sini juga ada mainan legend favoritnya sejuta umat nih, segala umur. Diecast berbahan metal, yang seru dijadikan mainan juga koleksi. Buat yang hobi fotografi, biasanya diecast juga jadi objek foto. Jadi diecastnya tampak seperti mobil beneran. Wah, keren kan? Pantes aja banyak fansnya. Sejak tahun 1968, mobil-mobilan buatan pabrik ini sudah dikenal di seluruh dunia. Bahan baku pembuatannya adalah logam zinc alloy, yaitu campuran seng dengan beberapa logam lain, sehingga menjadi mudah dicetak dan lebih kuat. Bahan zinc alloy ini harus dilelehkan dulu pada suhu 1000 derajat Celcius. Setelah itu dicetak sesuai bentuk yang diinginkan. Dalam hitungan detik, material zinc alloy sudah tercetak membentuk bodi mobil berukuran mini. Bodi mobil yang bentuknya sempurna selanjutnya dikumpulkan dalam wadah khusus. Sedangkan produk gagal dan sisa-sisa material lain yang gak terpakai bakal dimasukkan kembali ke dalam mesin untuk dicetak ulang. Bodi mobil kemudian dicat untuk memberi warna dasar. Masing-masing dipasang pada kait besi ini. Kait-kait besi ini secara otomatis akan membawa masuk bodi mobil ke dalam mesin painting. Selanjutnya, tambahkan motif dan stiker pada bodi supaya lebih menarik dan mirip mobil aslinya. Masing-masing tipe mobil punya motif yang berbeda-beda. Karena itulah, setiap mesin pencetak motif ini hanya digunakan untuk memproduksi satu tipe mobil saja. Oke sip, lanjut bikin bagian bawah atau sasis mobilnya. Ini pakai bahan plastik ya. Pembuatan sasis dari bahan plastik dilakukan dengan sistem injeksi. Cuma butuh 13 detik saja, cepat banget kan? Nah, biar jadi mobil, tentu harus ada roda-rodanya juga dong. Roda-roda mobil ini sebagian besar juga dibuat dari bahan plastik. Warna, ukuran, dan model roda-roda bakal disesuaikan dengan warna dan tipe mobilnya. Sip deh, waktunya merakit. Mulai dari memasang roda pada sasis, menyatukan sasis dengan bodi, sampai mengemasnya langsung ke dalam plastik mika. Setiap tahun, perusahaan mainan ini merilis lebih dari 160 tipe mobil diecast berdasarkan tipe-tipe mobil terbaru yang sedang beredar. Ada yang limited edition atau kolaborasi spesial juga loh. Kalau sudah sampai di tangan para kolektor alias diecaster, mobil dengan tipe yang tergolong langka di pasaran bisa dihargai sampai jutaan rupiah loh. Ayo Mul, sekarang kita buktikan nih mobil siapa yang paling hebat. Oke Nyil, siapa takut? Pasti mobil Mbul yang menang. Kemo Nyil. Siap-siap ya Mul. 1, 2, 3. Hap. Ya. Jatuh dia mobil berhasil. Payah. Mbul kalah. Kalah. Halah, itu karena treknya aja yang gak bener Nyil. Tuh lihat, ada polisi tidurnya tuh. Mana ada trek mobil mainan pakai polisi tidur. Mbul ada-ada aja nih. Kalau kalah ya kalah aja Mbul. Awas ya Nyil, nanti Mbul balas pakai mobil Mbul yang lain. Lihat aja nanti. Yuk kita kemon. Jalan-jalan gak lengkap dong kalau nggak kulineran. Yuk icip-icip virtual makanan manis istimewa dari berbagai negara, baik dari rasanya maupun bahan bakunya. Sobat Unyil, di kota Nuremberg kita bisa icip-icip roti Lebkuchen yang sudah eksis sejak tahun 1395 loh. Dibuat tanpa tepung, roti ini hanya mengandalkan kacang hazelnut dan kacang almond untuk menggantikan tepung terigu. Biar makin enak, perlu juga ditambahkan marzipan ya. Marzipan adalah campuran bubuk almond, gula halus, dan putih telur. Sekarang kita bikin adonannya nih. Selain gula pasir, ada rempah-rempahnya juga loh. Campuran bubuk jahe, kayu manis, pala, cengkih, dan kapulaga. Ini nih yang bikin roti Lebkuchen punya cita rasa yang khas. Agak-agak pedas gitu deh. Adonan ini perlu ditambah fruktosa juga ya, jenis gula yang diambil dari buah-buahan biar manis. Kalau sudah kecampur, baru deh ditambahkan tepung hazelnut dan kacang almond.
Kalau sudah, kita cetak kuenya. Dicetaknya di atas wafer ini, diameternya sekitar 10 cm. Lebkuchen dengan wafer di bagian bawah ini juga dikenal dengan sebutan Ellison Lebkuchen. Di Jerman ada kurang lebih 9 jenis Lebkuchen. Uniknya, cuma roti jahe dari Nuremberg yang boleh disebut Nürnberger Lebkuchen. Aturan ini sudah disahkan di pengadilan Berlin segala loh. Wah, keren ya. Warisan kulinernya benar-benar dijaga. Nah, adonan yang sudah dicetak bisa langsung dipanggang dalam oven. Setiap hari toko roti ini bisa membuat sekitar 4.800 Lebkuchen loh. Ah, ini nih bagian yang Unyil suka. Melapisi Lebkuchen pakai coklat cair. Enak banget deh. Kue tradisional Jerman ini memang sudah terkenal banget. Efek hangatnya cocok banget buat disantap pas musim dingin di bulan Desember. Selain itu, kandungan jahe juga terbukti ampuh untuk booster sistem imun. Jahe pun bersifat anti peradangan dan antioksidan, sehingga mampu mengurangi gejala gangguan pernapasan. Jahe juga mampu membuat otot-otot di saluran pernapasan menjadi lebih rileks. Pas banget deh camilan di masa pandemi kayak sekarang. Nah, buat yang suka sensasi rempah dalam roti manis kayak Lebkuchen, yuk geser ke kota Seribu Menara, Praha. Sehabis berjalan kaki menyusuri jembatan Charles atau menyusuri sungai Vltava, paling nikmat jajan tredelnik nih. Jajanan lokal Ceko yang sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Karena bentuknya mirip silinder, dalam bahasa Inggris, jajanan ini juga dikenal dengan nama chimney. Adonan chimney terbuat dari tepung terigu, telur, mentega, susu, dan ragi. Gulung-gulung adonan, lalu buat memanjang. Selanjutnya, lilitkan ke kayu bulat panjang ini. Wah, unik ya. Selanjutnya panggang sekitar 5 menit. Chimney original hanya ditaburi campuran gula dan bubuk kayu manis. Tapi sekarang sih sajian ini sudah punya isian coklat, es krim, white cream, dan buah stroberi. Wow, nikmat! Konnichiwa minasan! Cari yang manis-manis di Jepang. Pasti teh hijau alias matcha nggak ada di dalam daftar nih. Soalnya teh hijau memang identik sama paduan rasa sedikit asam dan pahit. Justru inilah yang membuatnya digemari di Jepang. Sampai ada ritual upacara minum teh hijau segala kan. Rasa pahit teh berasal dari katekin, antioksidan alami tertinggi di dunia, yang dipercaya bisa bikin umur panjang, menambah energi, dan menjaga kesehatan tubuh. Nah, biar manfaat baik teh hijau bisa dinikmati siapa saja, sekarang ada loh permen matcha. Dibuat dari bubuk teh hijau asli. Teh hijau yang dipakai untuk membuat permen hanya berasal dari prefektur Shizuoka. Daerah ini memang dikenal sebagai penghasil teh terbesar dan terbaik di Jepang. Untuk membuat permen, daun teh hijau bakal diproses menggunakan penggilingan tradisional. Cuma pakai batu, jadi khasiat dan cita rasanya gak berubah deh. Permen teh hijau dibuat dari 2 kombinasi warna, yaitu hijau dan putih. Gula karamel putih bakal menjadi media untuk membuat hiasan huruf kanji. Wih, keren! Karena karamel cepat mengeras, jadi proses membentuk permen teh hijau ini harus dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya. Meski asalnya dari Tiongkok, teh hijau alias matcha sudah lama menjadi bagian dari tradisi rakyat Jepang. Makanya gak sekedar diseduh, banyak yang menambahkan teh hijau dalam berbagai olahan. Salah satunya ya permen teh hijau ini nih. Oh iya, huruf kanji ini dibaca ocha ya, artinya teh hijau. Keterampilan mengukir huruf kanji di permen matcha ini diwariskan secara turun-temurun loh. Annyeonghaseyo. Dari Jepang, geser ke Korea Selatan yuk. Di kawasan Gunsan, Yeollabuk-do, Korea Selatan, ada pabrik yang mengolah kulit jeruk jadi soft base orange.
gak sekedar enak, roti yang mirip makaron ini berkhasiat untuk kecantikan loh. Karena ternyata kulit jeruk mengandung hampir 2 kali lipat vitamin C ketimbang jeruk kupas. Vitamin C ini kan kuncian banget buat mendapatkan kulit glowing dan bebas jerawat. Kulit jeruk yang digunakan berasal dari jeruk lokal Korea. Pasokannya langsung diambil dari para petani jeruk di berbagai daerah. Agar bisa dibuat jadi kue, kulit jeruk harus diolah dulu nih, pakai larutan gula selama 6-7 jam. Proses ini bakal bikin tekstur kulit jeruk jadi lunak dan manis. Nah, sekarang kita buat nih adonan rotinya. Bahan utamanya adalah tepung dan margarin. Kemudian tambahkan juga bahan-bahan lain dan tepung beras. Waktunya mencetak adonan. Setiap satu loyang berisi 20 adonan roti. Dan setiap 8 jam, mesin ini bisa mencetak kurang lebih 16.000 roti loh. Meski sekilas adonan roti ini hampir mirip dengan makaron, kue khas dari Prancis itu tuh, resepnya lumayan beda jauh loh. Karena makaron biasanya dibuat dari putih telur dan icing sugar. Yuk, panggang sop basi oranye selama 6-10 menit saja dengan suhu di kisaran 220 derajat Celcius. Khasiat kulit jeruk nggak kalah loh dengan buahnya. Kandungan antioksidannya bahkan lebih banyak dan lebih efektif melindungi tubuh dari serangan radikal bebas. Zat anti kanker ini juga mampu mengembalikan efek tanda-tanda penuaan pada kulit dan meremajakan kembali sel-sel tubuh kita. Akhirnya sampai juga di Gang 6. Ngomong-ngomong, Gang 7 sama Gang 8 sebelah mana ya? Masa cuma sampai 6 doang? Mumpung udah sampai sini, joget dulu dong. Opa Gang 6 style. Dicariin, malah joget-joget di sini lagi. Malu tau Pak. Den Unyil gangguin aja nih, nggak bisa lihat orang seneng. Kapan lagi bisa joget Gang 6 di Korea, Den? Iya, tapi nggak di tempat umum kayak gini juga kali Pak. Ayo kita lihat-lihat tempat lainnya. Emang mau ke gang berapa lagi, Den? Ini udah mentok, gangnya cuma ada 6. Tuh, lihat tuh. Ya ampun, Gang 6 Pak, bukan Gang 6. Aduh, nyesel deh nih Unyil ngajakin Kak Oga ke Korea. Yuk, kita kemon. Kegiatan paling seru saat jalan-jalan, apalagi kalau bukan belanja oleh-oleh. Yuk, virtual shopping bareng Unyil. Nah, kalau mau beli oleh-oleh khas Italia yang anti mainstream, bisa beli alat musik ini nih. Yap, akordeon. Alat musik yang Italia banget. Lagu riang bisa, lagu romantis juga bisa. Mantap! Akordeon adalah alat musik sejenis organ. Penemunya sebenarnya berasal dari Jerman. Tapi sejak tahun 1800-an sudah berbaur dengan budaya Itali. Bahkan orang Italia lah yang mempopulerkannya. Sampai ada loh akordeon khusus anak-anak. Akordeon kualitas terbaik dibuat di kota Castelfidardo, Provinsi Ancona, sekitar 195 km di sebelah timur laut kota Roma. Akordeon yang dibuat di sini ada 2 jenis. Ada yang menggunakan tuts seperti piano, ada yang menggunakan tombol. Rangka alias bagian terbesar akordeon dibuat dari kayu. Favoritnya adalah kayu mahoni, kayu cemara, dan pinus. Kayu-kayu ini dipilih karena ringan, tapi tetap fleksibel dan kuat. Akordeon terdiri dari 3 bagian utama, yaitu 2 kotak kayu kanan dan kiri yang disatukan dengan belo di bagian tengah. Belo fungsinya untuk memberi dinamika panjang pendeknya nada yang dimainkan. Tarik membuka untuk menghasilkan nada panjang, dan ditutup untuk memberi kesan tempo yang lebih cepat. Agar merekat erat, kotak kayu dan belo bakal ditimpa besi selama 2 hari. Nah, kalau ini adalah kunci keluarnya suara pada akordeon. Sistemnya sih sama seperti harmonika, yaitu mengalirkan udara ke tiap lubang-lubang untuk memunculkan bunyi. Biar suara yang dihasilkan selaras, semua komponen harus dirakit dengan teliti. Mulai dari pembuatan lubang, pemasangan tuts, tombol, sampai komponen-komponen kecil di dalamnya.
Proses selanjutnya adalah pengeteman nada. Setiap nada yang keluar harus diselaraskan dengan nada standar baku solmisasi. Sobat Unyil, dulu akordeon ini hanya dimainkan oleh para petani atau masyarakat miskin. Karena waktu itu piano masih terbatas di kalangan bangsawan dan gereja saja. Biasanya mereka memakai akordeon untuk mengiringi pesta dansa. Tapi sekarang sih akordeon sudah dipakai untuk mengiringi segala jenis musik. Mulai pop, jazz, klasik, country, bahkan musik roll. Gokil! Nah, biar nadanya nggak salah, harus dicek sekali lagi ya. Uniknya nggak cuma pakai indera pendengaran, tapi juga indera penciuman untuk mengetahui ada tidaknya udara yang keluar dari bilau. Wah, canggih bener ini. Unit akordeon ini biasanya dihargai 2.500 sampai 35.000 euro. Ya, sekitar 30 juta sampai 600 juta rupiah gitu deh. Oke deh, itu dia akhir dari jalan-jalan virtual kita hari ini. Semoga bisa mengisi waktu liburnya Sobat Unyil di rumah ya. Nantikan petualangan seru lainnya hanya di Si Unyil Trans 7 besok. See you!